Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat waktu, kesempatan, kesehatan, semuanya itu adalah nikmat yang baik yang patut kita syukuri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian marilah kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak yang mulia, Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, keimanan yang sesungguhnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita di mana kurang lebih 2 pekan yang lalu kita jeda meliburkan karena hari raya, kemudian yang sebelumnya kami izin. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang membahas tentang ghibah, bahagian dari bab keempat, yaitu akhlak yang tercela dan akhlak yang terpuji, dan kita akan membahas mengenai ghibah, yaitu bahagian dari akhlak yang tidak terpuji atau akhlak yang tercela. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna man ghibah. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Karena Rasulullah SAW bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada diri saudaramu yang ia benci. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami sebutkan itu tidak ada pada saudara yang kami sebutkan? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, in kana fihi ma taqulu faqad ittabaqta. Apabila, kata Rasulullah SAW, apabila engkau menyebutkan apa yang engkau sebutkan dan ternyata ada pada saudaramu itu, maka engkau telah menggibahnya. Wa illam yakun fi, dan apabila tidak ada kepada para saudaramu, faqad bahatan akhrajahu Muslim, maka engkau telah berkata bohong terhadap saudaramu atau berdusta atas saudaramu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah kita semua mengetahui. Tidak ada di antara kita yang tidak mengetahui apa itu ghibah. Namun ini mengingatkan kepada diri kita dan jemaah sekalian bahwa memang kita itu perlu diingatkan, walaupun kita sudah tahu, tapi perlu kita untuk saling mengingatkan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya nasihat atau saling mengingatkan memberikan manfaat kepada kaum beriman atau kaum muslimin. Maka di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang dapat kita petik dari hadis ini, yang pertama itu bahaya dari ghibah ini. Bahaya dari ghibah, hukuman atau ancaman bagi yang suka menceritakan aib dari saudaranya. Maka di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat disebutkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan bersama para sahabatnya ke pasar, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menemukan seekor kambing yang telah mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan
para sahabatnya, wahai para sahabat, apakah ada di antara kalian yang menginginkan bangkai kambing ini? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang menginginkan bangkai kambing ini. Disebutkan kambing itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, buta picak matanya dan cacat kakinya patah, sudah kurus, picak buta lagi matanya, dan sudah kakinya patah dan meninggal jadi bangkai. Maka para sahabat menjawab, tidak ada yang mau. Bahkan mereka katakan, ya Rasulullah, jika seandainya kambing itu masih hidup pun kami tidak menginginkannya. Maka Nabi katakan, saya memberikannya secara cuma-cuma, tidak dibeli. Akan tetapi para sahabat, ya Rasulullah, beliau katakan, ya Rasulullah, walaupun dalam keadaan hidup pun kami tidak mau memeliharanya, kami sudah buta, patah kakinya, kurus kering lagi. Kata bahasa kita, kurus kering. Apa yang bisa diharapkan? Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya bangkai kambing ini jauh lebih baik daripada orang yang membicarakan aib dari saudaranya. Ini diantara ancaman atau hukuman atau dosa bagi orang yang menggibah. Padahal jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita biasa bicara atau lagi bicara tentang aib seseorang saudara kita, maka sangat enak kita bicarakan, tapi tanpa sadar ternyata kita menjadi orang yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan orang yang menggibah, orang yang membicarakan aib saudaranya itu disamakan dengan memakan bangkai saudaranya. Memakan bangkai saudaranya. Bayangkan, kambing saja tidak mau kita makan, apatah lagi kalau manusia. Bangkai dari saudara kita, saudara kaum muslimin, maka jauh lebih memberikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, bahaya dari ghibah ini adalah kata Rasulullah SAW, atadruna man muflis. Beliau katakan, wahai para sahabat, apakah kau mengetahui siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah laisa lahu mal, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, tidak ada emasnya, tidak ada peraknya, dan lain sebagainya, itu yang tidak merugi. Itu adalah orang yang bangkrut. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan lagi jemaah yang dimuliakan Allah. Beliau katakan, saya ini akan datang pada hari kiamat nanti orang yang membawa pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, pahala hajinya, pahala puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang begitu banyak yang ia bawa semuanya tidak ada faedah untuknya, karena disebabkan di dunia ia telah mencaci saudaranya, ia telah membicarakan aib dari saudaranya, sehingga apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya orang tersebut, orang yang suka mencaci, orang yang suka menceritakan aib saudaranya atau menggibah, hukumannya di akhirat balasannya adalah dia memberikan pahalanya kepada orang yang dicacinya. Dia berikan semua, dan apabila sudah tidak cukup pahalanya, habis amalannya, pahala puasanya, salatnya, zakatnya, infaknya, hajinya, habis semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi dia masih ada hutannya, maka disebutkan dosanya, dosa orang yang dicaci itu, yang digibah itu diberikan kepadanya, sehingga mereka adalah orang-orang yang bangkrut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai kaum muslimin, kita sangat khawatir terhadap diri kita, karena
Ghibah ini tidak ada yang dapat bisa menjamin dirinya bahwa dia tidak terjatuh dengan ghibah ini. Bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita katakan saja ada tetangga saya, dia misalnya orangnya kurus, misalnya. Itu bagian dari ghibah. Karena bisa jadi apa yang kita katakan kepada teman kita atau teman bicara untuk ngobrol, kita sebutkan orang, maka kita sudah menggibahnya. Maka hati-hati jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hati-hati. Maka benarlah perkataan mengatakan kalau kita tidak sanggup untuk mengatakan kebaikan, maka hendaknya kita diam. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ghibah ini sangat jarang kita bisa lolos dari ghibah. Apatah lagi kalau kita kumpul, ada suatu jamaah kita kumpul berbicara, pasti ada orang yang kita ghibah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah agar kita diselamatkan dari dosa ghibah ini. Coba kita renungkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau saja bahayanya kita akan menjadi orang bangkrut di akhirat nanti, maka sungguh sangat celakalah kita. Maka kita akan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Humazah, orang yang suka mencaci, wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah orang yang suka menceritakan keburukan atau aib dari saudaranya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berhati-hati terhadap dosa ghibah ini. Apatah lagi kita sudah paham apa itu ghibah dan kita sudah tahu bagaimana ancaman ataupun hukumannya. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bagaimana sikap kita tatkala ada orang yang menggibah kita misalnya. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kalau kita tahu diri kita bahwa kita dihina atau diceritakan keburukannya, maka pasti kita akan marah. Maka kita pasti akan marah. Kecuali orang-orang yang diberkahi, diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam kisah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau dikabarkan ada seorang datang kepadanya dan mengabarkan bahwa si fulan telah menceritakan keburukan darimu. Maka apa jawaban dari sang imam ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Beliau katakan alhamdulillah. Bahkan disebutkan Imam Hasan Al-Basri dia datangi orang tersebut. Tapi beda kalau kita mungkin digibah atau dengar ada saudara kita yang mengejek kita, menghina kita atau menceritakan aib kita, mungkin kita landas juga, kita balas dengan ghibah juga. Ya, kita maunya satu sama. Beda dengan orang-orang yang berilmu, beda dengan orang-orang yang jujur keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat disebutkan bahwasanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau mendengar dirinya digibah, dia mengambil piring dan mengisinya dengan kurma. Subhanallah. Kalau kita digibah, ya jangankan tetangga mungkin atau sahabat kita gibah, mungkin bisa kita gibah kembali atau ya tidak mau kita kalah, satu sama paling iman kalau tidak bersatu dan lain sebagainya. Maka lihatlah jemaah yang datang oleh Allah, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau datang kepada orang yang menggibahnya tersebut dan dia berikan sepiring kurma dan dia katakan, wahai saudaraku, saya mendengar bahwa engkau telah memberikan saya pahalamu tanpa cuma-cuma. Jadi dia tidak datang, dia katakan, saya telah mendengar bahwa engkau telah menggibah saya, tapi dia katakan engkau telah memberikan pahala kepada saya tanpa cuma atau tanpa apa-apa, secara cuma-cuma. Maka saya datang berterima kasih kepadamu, ya jazakumullahu khair, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu. Maka sebagai tanda ucapan terima kasih, maka saya berikan sepiring kurma.
subhanallah. Dan beliau katakan, dan saya mohon maaf, saya tidak mampu atau saya tidak bisa membalas kebaikanmu dengan memberikan pahala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh agung ketika orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jujur dengan keimanannya kepada Allah. Mereka seperti inilah gambarannya, sikapnya tatkala dia mendapatkan cercaan, tatkala dia mendapatkan cacian dari orang-orang, maka dia katakan alhamdulillah. Beda dengan kita, bahkan kita yang lawan satu sama, tidak mau kalah. Maka sikap kita yang seharusnya adalah mendoakan, bahkan memberikan hadiah kalau perlu. Bayangkan, karena dia sudah memberikan pahala kepada kita secara cuma-cuma. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga seorang ulama, beliau katakan, laula an akhsha, ya, jika sekiranya saya tidak takut ayyasi Allah Subhanahu wa taala dimaksiati, la tamannaitu ayyaqa, ya, saya berangan-angan, saya bercita-cita agar setiap orang yang ada di hadal Misr, ya, di kota Mesir ini, saya bisa, orang semua mencaci saya, orang semua menghina saya, akan tetapi saya takut Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengan hal tersebut. Ini pandangan atau sikap orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita ucapkan mungkin mudah, tapi melaksanakan ini sangat sulit. Kami pun demikian jamaah sekalian. Mungkin kami bisa sampaikan demikian, tapi ya, kalau ada yang mencerita keburukan, ya, sikap kita yang paling, sikap dominan kita adalah marah. Itu yang ada pada diri kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi asalnya memang kita demikian. Apabila ada kita dengar saudara kita menceritakan keburukan, menceritakan aib kita, maka kita langsung marah. Namun sikap orang yang bijak, sikap orang yang beriman, ya, kita tahan dan kita katakan bahwa kita mendapatkan pahala dari saudara kita. Karena kalau kita balas, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu sama, tidak ada bedanya antara kita dengan saudara kita yang menggibah kita. Jadi mereka memberikan pahala sama kita dan kita pun demikian, atau bahkan mungkin lebih, karena sudah tahu kita digibahi, diceritakan aibnya, mungkin kita cerita yang lebih banyak lagi aibnya kepada saudara kita yang lain. Maka ini diantara bentuk sikap atau contoh sikap orang-orang yang kebaikannya dalam menyikapi tatkala dia mendapatkan dirinya digibahi atau dicaci ataupun dihina oleh saudaranya. Kemudian faedah yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bagaimana kita bertobat dari riba ini. Karena tadi kami katakan bahwasanya ya, sangat sulit kita tidak terjatuh kepada dosa riba ini. Maka bagaimana cara tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dari dosa riba ini? Maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, yang menurut para ulama ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau katakan, kalau memang saudara kita yang kita gibah tersebut tidak mengetahui yang kita gibahi, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta, mendoakan orang yang tadi kita gibahi, saudara kita, akan kebaikan, dan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita datang kepadanya dan meminta halalnya, meminta maafnya, kita katakan misalnya wahai saudara, saya minta maaf, kenapa saya pernah
menggibah, menyebutkan ini. Nah, ini bukan justru memperbaiki hubungan kita, malah menjadi permusuhan antara kita dengan saudara yang lain. Maka kata beliau, agar kita terhindar dari mafsadat yang lebih besar, maka kita cukup memohon bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang yang digibai tersebut dan memperbanyak istighfar. Bahkan beliau tambahkan juga, kita menyebutkan kebaikan dari saudara kita, ya, sebagai bentuk balasan karena kita telah menggibahnya, maka kita sebutkan yang baik, kebaikannya. Kemudian pendapat yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus meminta kehalalannya. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sebahagian dari Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang misalnya pendapat yang sulit. Apabila misalnya kita pernah menggibai atau menghina saudara kita di belakangnya tanpa sepengetahuannya, maka jarang. Kalau kita, karena orang tidak semua sama pikirannya, mungkin kita datang ini meminta maaf, tapi karena dia sebelumnya tidak tahu, akan tetapi karena kita sampaikan, maka dia bisa tahu dan dia marah kepada kita. Akhirnya kita saling bermusuhan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jalan tengah dari hal tersebut atau hal ini, bertobat dari dosa riba, yaitu kita lihat saudara kita yang kita gibahi. Apabila tatkala kita meminta halalnya atau meminta maaf dan menyebutkan dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan kepadanya, akan menimbulkan mafsadat yang baru, yang lebih besar, maka kita minta maaf secara umum. Ya, kita katakan misalnya, wahai saudaraku, saya minta maaf, ini mungkin saya banyak dosa atau banyak kesalahan, tanpa menyebutkan satu persatu yang pernah kita ghibah kepada saudara kita. Karena tadi khawatir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan-jangan atau jangan sampai kalau kita sebutkan apa yang kita telah hina atau menggibainya, maka dia akan menjadi permusuhan di antara kita. Maka itu di antara cara kita bertobat dari riba. Kemudian faedah yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada beberapa ghibah yang dibolehkan. Yang pertama, ghibah yang dibolehkan adalah mengadukan tentang kezaliman seseorang. Jadi misalnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya ada tetangga atau saudara kita yang ya kita adukan kepada orang lain atau orang yang berhak, misalnya antara seorang anak dengan ayahnya, kita teman dari saudara kita, bapak dari anak tersebut, kita adukan anaknya, misalnya anaknya ini begini dan begitu, maka ini tidak mengapa, karena ini ghibah yang dibolehkan agar orang tua dari anak tersebut bisa menegur anaknya secara langsung. Kalau kita sebutkan sama orang yang tidak berhak atau temannya dan yang lain, maka ini termasuk ghibah yang haram. Akan tetapi kalau kita langsung kepada orang tuanya mengingatkan bahwa anaknya ini dan kelakuannya begini, ya maksudnya tentunya perbuatan buruk yang kita maksud. Kemudian kezaliman atau ghibah yang kedua yang dibolehkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meminta bantuan kepada seorang untuk agar mereka tidak terjerumus atau tidak tertipu dengan orang tersebut. Maka boleh kita sebutkan kesalahan-kesalahannya agar orang tidak tertipu dengan orang tersebut. Misalnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang ingin membangun sebuah bisnis dengannya, maka tidak mengapa kita bertanya kepada yang lebih mengenalnya. Maka ini termasuk ghibah yang dibolehkan, karena orang yang kita tidak kenal itu kan tidak
tidak tahu bagaimana sikapnya, bagaimana kepribadiannya, maka perlu kita untuk bertanya. Kita bertanya akan bagaimana sikap dari orang tersebut, bagaimana kepribadian orang tersebut. Maka di antara hal riba yang dibolehkan ini jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingatkan seseorang agar supaya tidak tertipu. Kemudian yang selanjutnya ghibah yang dibolehkan jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meminta fatwa atau meminta nasihat. Misalnya seorang istri atau seorang suami datang kepada seorang ustadz misalnya, atau seorang alim atau seorang kiai, meminta nasihat kepada ustadz tersebut atau seorang kiai tersebut, maka boleh dia menyebutkan kekurangan istrinya misalnya, atau sebaliknya dia bisa menyebutkan kekurangan dari suaminya. Mengapa jemaah yang dilakukan oleh Allah agar kami yang meminta nasihat, fatwa? Ya, sebagaimana di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat mengadukan istrinya, maka Nabi SAW katakan tinggalkan, ceraikan. Akan tetapi sahabat itu katakan saya mencintainya, maka Nabi katakan ya perbaiki, artinya nasihati istrimu. Maka demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang lain misalnya antara keluarga kita atau dengan teman kita, teman kantoran kita atau teman kerja kita, apabila misalnya ada permasalahan maka boleh kita sebutkan aibnya, akan tetapi bukan maksud untuk menjelekkannya atau memojokkannya, karena hal tersebut termasuk dalam ghibah yang haram. Kemudian yang selanjutnya ghibah yang dibolehkan adalah menerangkan ciri-ciri fisik. Misalnya ada orang yang baru kita lihat atau kita ingin bertanya kepada seseorang, maka atau ada seseorang yang bertanya kepada kita, maka boleh kita sebutkan ciri-ciri dari orang tersebut. Karena misalnya orang ini tidak mengetahui, yang dia tahu cuma nama saja, tapi dia tidak pernah melihat orangnya, maka tidak mengapa kita sebutkan, oh dia sana yang kurus orangnya atau apa, atau bilang oh yang gemuk sana orangnya, atau yang misalnya yang hitam orangnya, tidak apa-apa yang kita sebutkan selama untuk memberitahu ciri-ciri dari fisik orang yang tanpa menghinanya atau menjatuhkannya. Maka jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hal-hal yang dibolehkan dalam ghibah. Jadi tidak semua ghibah itu haram, akan tetapi yang dimaksud dalam hadis tadi yang kita sebagaimana yang kita terangkan tadi, yaitu menjatuhkan saudara kita, tentunya yang tidak baik. Kemudian hadis ini juga dapat kita petik ambil pelajaran bahwasanya orang di luar Islam atau di luar kaum muslimin, maka tidak mengapa kita menggibahnya. Karena di sini disebutkan akhok, saudara orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Maka di luar dari seorang muslim, maka tidak mengapa kita tidak mengapa menggibah. Akan tetapi ya sebagai akhlak yang baik, tentunya tidak boleh kita saling menggibah, menjelekkan, walaupun di luar dari agama kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa faedah yang bisa disebutkan pada pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kami dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ya cukupkan pertemuan kita sampai sini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan pekan depan, yaitu pembahasan